Nama Immanuel Perwira Satria Silalahi. Di sini saya akan membahas realitas sejarah masuknya agama Kristen di Nusantara dalam kaitan dengan kolonialisme. Di sini saya memahami bahwa agama Kristen lahir sesungguhnya pada di masa Nusantara sedang dalam keterpurukan akibat dari kesombongan dan kebencian dari bangsa ini sendiri, yang dimana ada campur tangan dari kolonial ini tersebut. Akan tetapi, Kristen lahir secara tidak sengaja dalam situasi politik kolonial, yang dimana para kolonial mempunyai lembaga jending masing-masing masuk ke dalam setiap daerah yang ada di Nusantara, seperti Netherlands Zendeling Genootschap atau NZG, dan kelompok LMS London Missionary Society, dan masih banyak yang lainnya. Dari sini kita bisa lihat bahwa pedoman para kolonial yakni 3G, God, Glory, Gospel masih berjalan, walaupun ada unsur tertentu dalam menerapi pedoman tersebut. Salah satu peristiwa yang menarik dari sejarah masuknya agama Kristen di Nusantara adalah sebagian besar ada munculnya gereja-gereja lokal. Jika sebelumnya sebagian besar pemeluk agama Kristen di Jawa terdiri dari penduduk perkotaan, di bawah gereja lokal berkembang komunitas Kristen di daerah-daerah terkecil, yaitu seperti muncul di daerah Jawa GKJ, ya kalau di Sumatera HKBP, kalau di Surabaya GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan. Dari sini saya dapat ketemukan bahwa orang-orang lokal juga menerima kekristenan ini tersebut. Oke, terima kasih. Nama saya Kelvin Theodor Manik, NIM 71-2019-239. Saya akan menjawab pertanyaan bagian nomor kedua. Memaknai realitas Nusantara terkait peradaban bangsa bukanlah sebuah masalah, melainkan sebuah keunikan. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa Nusantara sudah berada dari dulu, sejak nenek moyang kita. Nenek moyang kita baru beradab ketika bangsa Eropa masuk, itu pun pendapat dari bangsa Barat. Dan hal itu adalah merupakan omong kosong. Hal ini dapat kita lihat dari perjuangan Ba'abullah yang mengalahkan bangsa Portugis mengusir mereka dari Ternate. Sedangkan di bagian barat terdapat kakak beradik, yaitu Jambi dan Palembang, di mana mereka sudah mengenal perdagangan dengan pihak luar sebelum Belanda datang dan berusaha menerapkan monopoli dagang. Di bagian barat terjadi sebuah konflik di mana mereka merebut rempah-rempah yang ada di Nusantara bagian barat. Dan salah satu rempah-rempah yang paling dicari adalah lada. Sejarah juga mencatat tentang perbedaan barat dan timur yang membuat kehancuran, sehingga yang dibutuhkan adalah realitas Nusantara yang dimana menghargai perbedaan itu sebagai sebuah kekayaan bangsa yang membentuk Indonesia sebagai negara kesatuan, walaupun di dalamnya banyak terdapat perbedaan agama, suku, ras, dan lain-lain. Reflektif teologis yang dapat dibangun mengenai karya Allah di dalam kemerdekaan Indonesia dan Pancasila. Yang pertama, kemerdekaan. Pemaknaan reflektif teologis yang dapat dibangun dalam bingkai kemerdekaan Indonesia adalah menyadari bahwa kemerdekaan Indonesia adalah anugerah Allah. Artinya kemerdekaan Indonesia ini tidak terlepas dari intervensi Sang Ilahi yang telah menyempurnakan semua konsep dan rencana yang telah disusun oleh para pendiri bangsa ini. Melihat fenomena-fenomena sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia, kita tidak dapat menyangkali bahwa ada intervensi Sang Ilahi yang bekerja secara sangat baik. Dan dari sini kita juga melihat bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah atau pemberian dari kolonialisme Jepang, tetapi merupakan perjuangan dari beragam suku, agama, ras di Indonesia yang telah mengorbankan kebesaran primordialnya. Yang kedua adalah Pancasila, penghapusan kalimat menjalankan syariat Islam bagi para penganutnya atas usul beberapa orang timur pada tanggal 18 Agustus tidak memberikan ruang bagi agama tertentu untuk lebih mendominasi, karena jika dibiarkan maka hal ini akan menimbulkan kekacauan di kemudian hari. Penggunaan konsep Tuhan yang Maha Esa dalam Pancasila mengindikasikan bahwa bangsa Indonesia menyembah satu Tuhan. Jadi Indonesia boleh saja beragam di dalam agama,
dalam tata ibadahnya, tetapi menyembah satu Tuhan, yaitu Tuhannya Indonesia. Melihat pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa dengan keberagaman yang kita miliki ini memberikan kita refleksi bahwa Tuhan bekerja sangat sempurna atas keberagaman yang kita miliki ini. Terima kasih. Assalamualaikum Tuhan Enggolan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dalam mengontekstualisasikan gereja yang Indonesia dan langkah konkret yang dapat dicapai untuk mengaryakan gereja yang Indonesia. Menuju gereja yang Indonesia, secara sosiologis kita dapat memandang masyarakat yang belum menanamkan nilai dan norma kultural yang terkandung dalam Pancasila. Dan ini merupakan sebuah tantangan gereja. Gereja merupakan sebuah kaum beriman dan juga sebuah bagian integral dalam masyarakat. Dan langkah konkret yang dapat dicapai untuk mengaryakan, gereja harus mampu mengajak serta mengajarkan masyarakat nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila. Setelah gereja berhasil mengajarkan nilai yang terkandung dalam Pancasila secara perlahan, maka gereja dapat mengaryakan melalui partisipasinya. Kita ketahui juga bahwa negara dan gereja adalah sebuah ikatan yang sangat erat, karena dalam pembentukan sebuah negara harus memiliki kepercayaan atau agama dan masyarakat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana mahasiswa memahami relevansi pelajaran SGI dengan kehidupan bergereja di Indonesia dan yang Indonesia. Setelah kita belajar SGI, kita dapat mengetahui bahwa konteks gereja saat ini sama kaitannya dengan konteks Indonesia, di mana Indonesia memiliki berbagai macam suku, ras, agama, budaya, dan bahasa. Nah, gereja yang Indonesia ini juga memiliki berbagai macam gereja suku. Nah, meskipun kita di Indonesia ini memiliki berbagai macam gereja suku, tentunya kita juga harus menghidupi gereja yang Indonesia, di mana gereja yang Indonesia yang dimaksud ini adalah gereja yang tidak hanya membahas tentang primordial identitas Kristen saja, tetapi gereja yang Indonesia ini adalah harus bisa menjawab kebutuhan Indonesia. Terus selanjutnya, sebagai contoh, saat ini kita sedang mengalami musibah, yaitu dengan adanya virus COVID-19, di mana virus ini dapat menghambat kegiatan kita seperti bergereja, kuliah, dan lain sebagainya. Dengan adanya virus ini, tentunya gereja juga ikut campur dalam mengatasinya, yaitu dengan cara menghimbau warga untuk berkumpul. Terus gereja juga sudah menyediakan ibadah online, sehingga warga gereja juga bisa mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Nah, sudah bisa kita lihat di sini bahwa gereja ini tentunya sejalan dengan negara. Nah, itulah yang dimaksud dengan gereja yang Indonesia. Tentunya kita sebagai warga Kristen juga harus menghidupi kehidupan bergereja yang Indonesia, di mana kita harus sebagai orang Kristen, tentunya kita juga harus menerapkan gaya hidup yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Oke, terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Nah, sekarang kita akan menampilkan video kreatif dari kelompok kami. Check this out. Gereja adalah tempat ibadah, tempat berkeluh kesah, tempat mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Gereja menjadi tempat berkumpul orang dengan berbagai pandangan. Apakah gereja terbatas pada temboknya yang berdiri dengan sangat mudah itu? Oh tidak, gereja adalah mereka yang melakukan kasih itu, yang kasih yang diajarkan sang kepala gereja itu. Melihat fakta ini, aku terkejut melihat jemaatnya saling menyalahkan dan saling menyerang. Aku melihat gereja hanya memperhatikan ajaran dogmatisnya dan lupa bahwa Tuhan yang sama juga menciptakan pluralitas. Ya, pluralitasnya yaitu tempat kami berpilih dengan dasar Pancasila, dasar yang telah mempersatukan keberagaman ini dan tidak menutup ruang gerak gerejanya. Semakin jaya gerejaku,
kami Injil Allah di kepadamu. tengah-tengah keberagaman yang adalah anugerah Sesuatu cinta yang sangat mulia. yang besar pasti terjadi.